Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sintiasari dengan NIM 210201620. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah B3. Untuk pengertian dari limbah B3 sendiri atau bahan berbahaya dan beracun, yaitu zat energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, baik kesehatan serta keberlangsungan hidup manusia ataupun makhluk yang lain. Sumber dan contoh dari limbah B3 sendiri, yang pertama ada sumber dari tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosif, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Contoh dari limbah ini yaitu seperti aki atau baterai bekas, kemasan bekas, limbah resin, elektronik, dan lain-lain. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau yang merupakan kegiatan utama. Contoh jenis dari limbah ini yaitu seperti limbah dari rumah sakit dan limbah laboratorium, copper slag, nickel slag, debu, slag timah putih, dan lain-lain. Kemudian ada limbah B3 yang dari sumber lain atau berasal dari sumber yang tidak terduga. Misalnya seperti produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sifat dari limbah B3 ini diantaranya yaitu reaktif, infeksius, mudah meledak, berbahaya terhadap lingkungan, beracun, korosif, kemudian padatan atau cairan tersebut itu mudah terbakar. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pada pokoknya tersebut itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah sebuah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Peraturan pengelolaan limbah dari bahan berbahaya beracun tersebut diatur dalam sebagai berikut. Nah, di pengelolaan tadi terdapat beberapa metode untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun ini. Yang pertama ada metode pengolahan stabilisasi. Cara pengelolaan zat limbah B3 melalui stabilisasi, yang mana proses penambahan zat kimia yang kemudian dicampur dengan limbah B3 tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kecepatan perpindahan limbah B3 agar tidak mencemari area tertentu. Proses pengelolaan ini, seluruh bagian limbah B3 yang toksik diikat dan ditambahkan media pengikat atau pengubah. Biasanya pada proses ini berada pada pengelolaan zat limbah B3 untuk produksi limbah yang cair. Yang kedua ada metode pengelolaan secara solidifikasi. Metode pengelolaan zat limbah B3 secara solidifikasi yaitu menggunakan aditif. Sama seperti metode stabilisasi, metode ini juga bertujuan untuk mereduksi tingkat racun dan mobilitas dari limbah B3. Bahan baku yang dapat digunakan untuk proses ini biasanya bahan kapur, semen, dan bahan termoplastik. Kemudian ada metode pengelolaan insernasi. Metode pengelolaan limbah insenerasi itu atau dapat juga dengan metode pembakaran. Proses ini diterapkan bertujuan untuk mengecilkan volume limbah B3. Proses pengelolaan zat limbah ini biasanya terdapat pada sektor industri, limbah rumah sakit, atau sampah-sampah medis. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan sampah industri yang dapat hancur dengan temperatur yang tinggi. Metode pengelolaan insinerasi ini wajib dilakukan pengawasan secara ketat agar zat dari limbah B3 ini yang dibakar itu benar-benar hancur dan tidak mencemari area lain selain area pembakaran. Metode selanjutnya adalah metode pengolahan thermal. Metode pengolahan zat limbah B3 menggunakan suhu tinggi yang memang tidak berbeda jauh dengan proses insinerasi. Hanya saja, limbah yang harus dimasukkan dalam pengolahan atau penghancuran secara thermal
harus merupakan limbah yang tingkat toksifikasinya itu tinggi dan sangat berbahaya. Ketika menggunakan metode penghancuran limbah B3 dengan metode thermal, wajib mengawasi gas emisi yang keluar. Proses pembakaran harus efisien agar tidak menimbulkan pencemaran baru pada lingkungan. Metode selanjutnya adalah metode pengolahan bioremediasi, yang mana menggunakan bakteri atau mikroorganisme untuk mengurai limbah bahan berbahaya beracun ini. Dibutuhkan enzim dari bakteri tersebut untuk dapat mengurai limbah B3 yang ada. Kelebihan proses ini adalah lebih ramah lingkungan dan tidak adanya polusi kimia. Dengan demikian, pengolahan limbah B3 sangat wajib dilakukan bagi sektor-sektor industri kecil, sedang maupun besar, karena ancaman lingkungan dan kesehatan sangat serius apabila dibiarkan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.